Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, Ruben Amorim semakin dekat akan ke Old Trafford menjadi head coach dari Manchester United. Dan perbincangan ataupun juga diskusi terkait dengan pemain mana yang akan didatangkan. Dan banyak juga suara-suara ataupun pendapat yang menginginkan ya Ruben Amorim ini membawa Victor Gyökeres dari Sporting ke Manchester United. Menurut gua suara-suara tersebut ataupun pendapat-pendapat tersebut ya sangat wajar ya, melihat saat ini Manchester United ini kan memiliki masalah di lini depan, lini serang untuk urusan mencetak gol. Di sisi lain, mencetak gol ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Victor Gyökeres dengan sangat baik. Kalau gue melihat dari 2 musim bersama dengan Sporting ya, di musim 2023-2024 dari total gol yang diciptakan di segala kompetisi, 43 gol dari 50 pertandingan. Ini angka yang luar biasa ya. Hampir 1 gol di 1 pertandingan. Di musim ini 17 pertandingan dia sudah melewati statistik 1 gol 1 pertandingan, karena dia sudah mencetak 23 gol di 17 pertandingan. Jadi 1, sekian. Angka yang sangat fantastis. Nah, apakah mungkin, di situ pertanyaannya ya selanjutnya, apakah mungkin Victor Gyökeres ini akan ke Manchester United? Nah, kalau melihat dari situasi sebelumnya ataupun informasi yang disebutkan bahwa kecil kemungkinan Manchester United ini akan bergerak di bursa transfer musim dingin nanti, maka ya nampaknya peluang tersebut sangat kecil sekali. Dan ini juga seperti kayak dikuatkan dengan pendapat Ruben Amorim setelah menghadapi Manchester City, di mana Victor Gyökeres mencetak 2 gol. Ruben Amorim ini ditanya apakah dia tertarik untuk membawa Victor Gyökeres ke Manchester United. Dia mengatakan tidak, saya tidak bisa bercanda dengan hal tersebut saat ini. Sangat sulit, sangat tidak mudah ya bagi saya untuk cabut, untuk pergi. Jadi kalau saya memulai gurauan ataupun candaan tentang Gyökeres akan ikut cabut juga bersama dengan saya akan mendapatkan masalah-masalah. Ini adalah kota saya, ini adalah negara saya, jadi saya akan menghormati hal tersebut. Dan ya, saya akan juga menghormati Victor harus stay sampai dengan akhir musim. Setelahnya, yaitu hidupnya dia, mungkin dia akan pergi ke suatu tempat. Nah, jadi dari situ maka dikonfirmasi bahwa memang di musim dingin nanti ini tidak mungkin Gyökeres ini akan ke Manchester United ya, ataupun kemana-mana. Ruben Amorim menegaskan kalau Gyökeres ini akan sampai dengan akhir musim nanti. Pertanyaannya, akhir musim nanti mungkin tidak dia ke Manchester United. Nah, ini selalu menjadi semacam kayak di sisi lain mungkin keinginan, ataupun mungkin kalau menurut gue bisa dijadikan juga sebuah fantasi ya, karena harus melihat juga bagaimana realita saat ini di Manchester United. Selalu gua katakan kalau di Manchester United ini dari Ineos ya, situasinya, keadaannya menurut gua ini sangat menghadapi Manchester City, Gyökeres tidak 2 gol ya, tapi 3 gol. Koreksi, dia mencetak hat-trick. Jadi ada 2 gol di babak kedua dan 1 gol di babak pertama. Jadi Gyökeres ini mencetak hat-trick. By the way, menghadapi Manchester City sangat fantastis. Nah, sekarang balik lagi, mungkin tidak Gyökeres ini akan ke Manchester United. Dari sisi finansial, ini hal yang sangat diperhatikan sekali oleh Ineos. Mereka ingin Manchester United ini sehat dalam situasi finansial. Mereka pun juga cenderung sangat hati-hati dalam mengeluarkan investasi ya. Dan kehati-hatian itu juga diperlihatkan dengan konsep mereka ingin mendatangkan pemain untuk jangka panjang. Dari jangka panjang dulu. Melihat Victor Gyökeres saat ini dia berusia 26 tahun. 26 tahun ya masih oke lah menurut gue ya. Tapi langsung aja nih, yang memberatkan ada pada valuasi. Saat ini valuasi Victor Gyökeres itu ada di angka 70 juta euro.
Dan di musim panas kemarin sempat dikabarkan Chelsea ya kan, atau ada klub lain, gue lupa, itu menginginkan Gyökeres, dan angkanya yang diinginkan oleh Sporting sekitar 70 sampai 80 juta euro. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Walaupun Manchester United ketika mendatangkan siapa namanya? Rasmus Højlund itu juga angkanya sekitar segitu ya. Tapi ya Manchester United sudah mengeluarkan angka yang tinggi juga untuk Rasmus Højlund untuk pemain depan. Dan Fabrizio Romano juga mengkonfirmasi bahwa Sporting Lisbon ini memiliki release clause untuk Victor Gyökeres yang kontraknya itu baru berakhir di tahun 2028. Jadi kalau release clause tersebut tertembus, maka Sporting akan melepas. Angkanya berapa? 100 juta euro. 100 juta euro. Dan dari situasi finansial seperti inilah yang menurut gua kayaknya nggak besar Manchester United untuk bisa mendatangkan Victor Gyökeres, di mana kalau kita lihat agak sedikit lebih ke dalam, bahwa Manchester United di 2 musim secara berurutan ini kan mendatangkan pemain depan. Yes, gue tahu ini dalam periode dari manajer sebelumnya itu adalah Erik ten Hag, tapi intinya klub sudah membuat kebijakan bahwa ya mereka mendatangkan musim panas kemarin saja nih Zirkzee 42,5 juta euro. Lalu di musim sebelumnya mereka mendatangkan juga Rasmus Højlund, ini juga dengan angka yang tinggi 75 juta euro. Jadi total sudah 100 juta euro lebih gitu ya. Dan apakah mereka akan menggelontorkan lagi 80 juta euro atau 100 juta euro? Menurut gue kemungkinannya kecil, tidak besar. Walaupun Gyökeres ini merupakan pemain yang bertalenta ya. Terus bagaimana dong kalau seandainya kan Amorim menginginkan? Ya di situ juga situasi yang lain ya, di mana saat ini Amorim itu tidak memiliki power untuk menginginkan atau ya mendatangkan pemain sesuai dengan yang diinginkan, apalagi sampai dengan nama paling paling tinggi, paling besar yang dia bisa lakukan adalah memberikan profil pemain seperti apa. Lalu manajemen Manchester United dalam hal ini adalah sporting director lah ya, yang akan mencari, mungkin dibantu dengan technical director dan lain-lain. Tapi bukan di tangan Ruben Amorim lagi. Dan kalau gue lihat dari apa yang dilakukan oleh Manchester United dan melakukan investasi dengan pemain depan ya, seperti kayak Zirkzee, lalu Rasmus Højlund, di mana juga ada fakta lain ternyata bahwa Erik ten Hag kemarin itu menginginkan pemain depan yang lebih berpengalaman. Danny Welbeck yang saat ini performanya sedang bagus ya bersama dengan Brighton. Tapi manajemen memiliki pandangan lain, ya tidak dituruti gitu. Akhirnya justru yang didatangkan adalah Joshua Zirkzee. Gue juga berpendapat pada saat itu ya, Sobat Football United mungkin yang mengikuti channel ini ketika di musim panas kemarin untuk posisi lini depan, gue secara dengan amatiran gue menginginkan sebenarnya striker yang berpengalaman begitu ya, karena Rasmus Højlund ini pemain muda dan gue ingin ada pemain yang lebih senior ya, yang memiliki pengalaman, memiliki kemampuan, bisa menjadi backup, bisa membimbing juga, memberikan contoh dan lain-lain. Itu didatangkan oleh Manchester United. Ternyata Manchester United staf kepelatihan pun juga melihat seperti itu, menginginkan profil pemain bahkan nama ya Danny Welbeck. Cuman manajemen memiliki pandangan lain, mungkin juga terkait dengan situasi finansial, lalu juga proyeksi project proses untuk jangka menengah ataupun jangka panjang, sehingga didatangkan Joshua Zirkzee. Nah, balik lagi Victor Gyökeres, menurut gue again ya, pemain ini pemain fantastis, tapi kalau melihat harga sih menurut gue ya, apakah mungkin Bang kalau begitu kan bisa aja kita menjual pemain, misalnya sudah mulai nih agak sedikit berfantasi, jual pemain ini harga sekian, pemain jual ini harga sekian. Sayangnya tidak begitu cara bertindak di klub sepak bola secara real. Mungkin secara game ya, permainan begitu, tapi gue nggak pernah, hampir nyaris nggak gitu ya, melihat cara yang seperti itu terjadi di klub sepak bola sebenarnya begitu ya. Kan jual ini A, B, C, kalau di total kan 100 juta. Oke, maka ini kita jual, nanti ya yang jual, yang beli mau nggak harga dengan segitu?
Itu kan proyeksi ataupun fantasi mungkin dari perhitungan secara subjektif sendiri-sendiri begitu ya. Sementara klub yang menginginkan Manchester United bahkan untuk melepas pemain ini masih juga dalam situasi sulit gitu loh. Dengan harga yang bagus ya, dengan proses yang mungkin lebih mudah. Ini masih belum bisa terjadi dengan konsisten. Sehingga menurut gue enggak sih, gue melihat Victor Gyökeres sayangnya ya, pemain ini pemain bagus tapi harga 80 sampai dengan 100 juta menurut gue terlalu tinggi. Lalu bagaimana dong solusi lini depan Manchester United ya? Sebelum gue akhiri video ini, ya disitulah peran dari head coach. Beda dengan manajer. Head coach yang akan diberikan beban ataupun tugas saat ini adalah bagaimana dia bisa mengelola, mengatur, memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Manchester United. Dan kalau melihat pemain depan ya, dengan yang pemain depan yang saat ini ada, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, itulah tugas dari Ruben Amorim untuk bisa membuat menjadi mesin gol ya. Dan kalau melihat Victor Gyökeres kan pun juga seperti itu. Dia datang ke Sporting, ya ditangani oleh Ruben Amorim beserta dengan staf kepelatihan, lalu membuat Victor Gyökeres menjadi mesin gol seperti ini. Artinya Manchester United manajemen mungkin melihat, ya dia tidak melihat pemainnya, tapi dia melihat siapa yang membuat pemain tersebut. Kalau pemain-pemain Sporting misalnya, dia melihat pemain-pemain ini yang membuat adalah sebagian besar Ruben Amorim, didatangkan, diasah lagi. Dan itu mungkin yang juga akan dituntut oleh manajemen terkait dengan pemain depan Manchester United saat ini nanti di bawah Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu ya terkait dengan Victor Gyökeres ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat keluarga. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Seperti biasa ada pendapat lain silahkan drop di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.